Setiap musisi pasti memiliki formulanya sendiri dalam menciptakan karyanya masing-masing. Tak terkecuali Steve Vai. Buat kalian semua yang suka dengan dunia gitar, pasti tahulah gitaris yang satu ini. Gitaris yang terkenal dengan Steve Vai merupakan gitaris musik bergenre rock yang muncul dan terkenal pada era tahun 80-an sampai 90-an. Steve Vai biasanya menggunakan gitar andalannya, yaitu gitar dari Ibanez dengan seri Jam, yang terlihat garang namun juga terlihat anggun. Gitar ini memang sangat menarik perhatian. Pada bagian fingerboard, terdapat corak daun-daun yang menyelimuti bagian tersebut. Beserta bagian bodi gitar yang berlubang bisa difungsikan untuk memegang gitar agar lebih mudah. Gitaris asal Amerika Serikat yang mendapatkan predikat gitaris terbaik sedunia ke-10 ini memang tak pernah memakai vokalis dalam setiap lagu yang ia rekam dan yang ia rilis ke industri musik. Steve Vai banyak orang melabelinya sebagai virtuoso gitar elektrik terbaik yang pernah ada. Ada pula orang yang melabelinya sebagai gitar artis, sebab karya-karyanya sangatlah unik dan brilian. Namun tidak sedikit yang mengenal Steve Vai sebagai sosok yang berlebihan dan perlente layaknya selebriti. Mungkin hal ini benar adanya. Busana yang ia kenakan amatlah mencolok mata, layaknya musisi glam rock 80-an. Lengkingan dive boomingnya kadang dianggap terlalu berlebihan, atau keterlibatannya dalam berbagai band dan proyek solo para selebriti rock tentu tidak bisa menghadiahkannya label seorang seniman atau artis sejati. Steve Rio Vai atau Steve Vai lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1960 di Carroll Place, New York, Amerika Serikat. Steve sudah menunjukkan ketertarikan terhadap bidang musik sejak usianya yang masih belia. Di umur 6 tahun, dia belajar bermain alat musik piano. Menginjak usia 10 tahun, Steve mulai menekuni akordeon. Tidak puas sampai di situ, pada usianya yang ke-13, Steve muda mendalami permainan gitar yang pada akhirnya membawa dia menjadi salah satu maestro tingkat dunia. Pada tahun 1974, ia mengambil pelajaran gitar dari gitaris Joe Satriani dan bermain di banyak band-band lokal, salah satu yang disebut Face Steve. Steve Vai adalah seorang gitaris yang jenius. Permainan solo gitarnya terdengar sangat unik dan berbeda dari lagu-lagu rock pada umumnya. Teknik-teknik permainan gitarnya juga inovatif, sehingga menghasilkan harmonisasi nada khas ala Steve Vai. Steve Vai menyatakan bahwa permainannya terpengaruh oleh beberapa gitaris, seperti Jeff Beck, Jimmy Page, Glenn Buxton, dan jazz fusion gitaris Alan Holdsworth. Pada tahun 1979, dia diajak oleh musisi legendaris Frank Zappa untuk menggarap beberapa proyek solo gitarnya. Setahun kemudian, Steve bergabung menjadi anggota band Zappa dan kerap mengikuti tur. Setelah melakukan banyak overdub di bagian gitar untuk album Zappa's You Are What You Is, akhirnya Steve Vai menjadi anggota band penuh dan mengikuti tur pertamanya dengan Zappa pada tahun 1980. 2 tahun berselang, Steve Vai cabut dari Zappa. Setelah meninggalkan Zappa di tahun 1982, Steve Vai pindah ke California. Ia mulai mengerjakan album pertamanya, Flex-Able. Pada tahun 1985, ia menggantikan posisi Yngwie J. Malmsteen sebagai gitaris di Alcatrazz. Kemudian pada tahun 1985, ia bergabung dengan mantan vokalis Van Halen, David Lee Roth, untuk merekam album Eat 'Em and Smile dan Skyscraper. Pada tahun 1989, Vai juga sempat bergabung dengan Whitesnake, menggantikan Vivian Campbell yang mengalami cedera di pergelangan tangan. Vai juga bergabung di album Alice Cooper yang berjudul Hey Stupid di tahun 1991, bersama dengan Joe Satriani, yang sebagian pendapat mengatakan Joe Satriani adalah guru dari Steve Vai. Untuk flow, Vai menggunakan Sustaniac pickups pada neck dan Di Marzio pada bridge dan middle. Adapun beberapa album solonya seperti Flex-Able Leftovers tahun 1984, Passion and Warfare tahun 1990, Alien Love Secret tahun 1995, Fire Garden tahun 1996, Ultrazone tahun 1999, The Seven Song tahun 2001, dan lain sebagainya. Dalam beberapa Steve Vai juga pernah bergabung dengan Guthrie yang merupakan 3 master gitar dunia bersama dengan Joe Satriani.
proyek yang merupakan suatu gebrakan dalam dunia gitar. G3 tentu saja mendapat apresiasi dari para gitaris-gitaris di seluruh dunia. Lagu For the Love of God ada di posisi 29 kategori 100 solo gitar terbaik sepanjang masa, versi majalah Guitar World. Album Passion and Warfare ini juga mendapat pengakuan internasional dan berhasil memenangkan polling pembaca majalah Guitar Player dalam 4 kategori yang berbeda. Pada tanggal 21 September tahun 2006, Vai membuat penampilan khusus di konser video games live di California. Ia bermain 2 lagu dengan Hollywood Bowl Orchestra. Vai mengatakan proyek tersebut merupakan kegembiraan besar karena dia menganggap dirinya seorang komposer lebih dari gitaris. Dan dia senang melihat musik yang telah ia susun dimainkan oleh sebuah orkestra yang dapat bermain dengan baik. Di lain kisah, Steve Vai juga sempat memberikan penilaiannya tentang para musisi-musisi besar dunia lainnya, khususnya Kurt Cobain. Dalam sebuah web series, Vai mengatakan ke Ernie Ball bahwa Kurt Cobain itu setara kemampuan bergitarnya dengan para master lainnya. Di bidang apapun, setidaknya ada 2 pemahaman dasar tentang kejagoanmu. Salah satunya ada urusan teknis. Orang seperti Alan Holdsworth, pencapaiannya untuk menguasai teknik tertentu berbeda dengan Kurt Cobain. Keduanya sama-sama valid dan punya pesannya sendiri-sendiri. Di titik tertentu, kamu mesti melihat selain masalah teknis. Kamu mesti lebih dekat melihat dengan insting musikal, kata Steve Vai. Kurt Cobain memang tidak secara khusus disebut sebagai master gitar, tapi tiap kali mereka memainkan musiknya, menurut Steve Vai, mereka seperti memainkan orkestra besar. Cobalah bermain seperti Kurt Cobain atau Billie Joe Armstrong dari Green Day. Itu tidak gampang. Tiap not dan chord yang terdengar sangat mendalam, terdengar seperti orkestra besar. Itu susah untuk dilakukan. Lanjut gitaris yang pernah menyabet 3 Grammy Award ini. Musik-musik yang dimainkan selalu sudah dipikirkan sebelumnya. Menurut Steve Vai, hanya dengan teknik khusus dari para gitaris tersebut, musik yang sebelumnya cuma ada di kepala mereka bisa dimainkan. Sedikit mendalami lagi tentang prestasi dari seorang Steve Vai, dia 3 kali meraih Grammy Awards. Pada tahun 1994, Steve Vai menerima Grammy Award untuk penampilannya pada lagu Frank Zappa Sofa dari album Zappa's Universe. Sesudahnya, Vai tidak pernah berhenti berkarya. Sejak tahun 1984 sampai 2016, setidaknya 9 album telah dihasilkan dengan angka penjualan menembus 15 juta kopi. Hingga kini, Vai telah memenangi 3 kali Grammy Award dan 15 kali masuk nominasi penghargaan bergengsi itu.